Tragis, lagi-lagi dunia pendidikan profesi tercoreng oleh perilaku dangkal perundungan senior ke juniornya. Kali ini seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berinisial AR yang juga diketahui bertugas di RSUP Dr. Karyadi diduga nekat mengakhiri hidupnya karena tak tahan kerap dibully para seniornya saat mengikuti program kedokteran spesialis anestesi. AR ditemukan sudah tak bernyawa pada Senin 12 Agustus lalu di kamar kosnya wilayah Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Yang mengejutkan, polisi menemukan catatan keluh kesah almarhumah ihwal beratnya mengambil program spesialis termasuk tak tahan dengan perundungan seniornya. Yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan. Satu, kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih. Itu ketika dalam pelaksanaan PDPDS itu, jadi ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang, dan telah menjalani operasi HNP nih namanya. HNP inilah yang mungkin menjadi pemberat beliau pada saat melaksanakan proses PDPDS tadi. Yang baik, sering bermasyarakat juga sebenarnya. Iya, karena kan ya ke dokter sih ya, karena kan sudah kerja ya sudah memang di kerjanya. Dokter umum gitu Pak? Dokter umum di Semarang mau spesialis. Sejak kematian gadis berusia 40 tahun yang juga berstatus PNS ini viral, berbekal catatan keluh kesah dan autopsi jenazah, pihak kepolisian setempat mulai melakukan penyelidikan atas kematian mahasiswi jurusan yang banyak dicita-citakan sebagian besar anak-anak di negeri ini. Kabarnya pihak Undip melalui humasnya menepis kabar minor soal dugaan perundungan para senior selama almarhumah menjalani masa pendidikan di kampus tersebut. Sebaliknya mereka menduga ada riwayat penyakit yang diderita AR sehingga menyebabkan stres dan tekanan yang berat. Namun pihak Kementerian Kesehatan dan Kepolisian tak mau percaya begitu saja. Apalagi dalam catatan harian amat jelas tertulis bagaimana almarhum mencurahkan isi hatinya, mulai dari tekanan kerja hingga ulah perundungan seniornya. Meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Secara tegas kami bahwa YBS itu bukan mengalami perundungan ya. Investigasinya seperti apa begitu? Ya nanti tunggu proses selanjutnya. Apa itu kan nanti polisi atau pihak yang berwenang ya. Tapi yang jelas dijelaskan bahwa YBS punya riwayat sakit. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Ini akan kita koordinasikan dan kita juga sudah koordinasi dari pihak FISIP sendiri dan pihak Undip sendiri ini melakukan investigasi dulu, sehingga ini tentunya dengan investigasi yang internal ini tentunya bisa membantu dari pihak kepolisian nanti terkait dari motif. Hal ini kita lakukan sementara karena begitu kita mau memeriksa, semua murid-murid junior ada sana diintimidasi, tidak boleh bicara. Nah ini menurut saya tidak baik, karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kita berhentikan sementara, supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan transparan, bebas dari intimidasi yang sekarang terjadi. Kita nggak ada niat ini untuk menutup selama-lamanya, enggak. Kita mau bikin situasi yang nyaman agar semua orang pada saat kita panggil bisa berbicara apa adanya, tanpa takut diintimidasi, diancam oleh senior-senior. Jika benar ada dugaan perundungan, kondisi ini jelas amat disayangkan. Bagaimana mungkin dunia kedokteran yang berbasis kerja ilmiah dan menjunjung tinggi kemanusiaan justru dinodai oleh watak feodal yang perilaku perundungan para senior ke junior? Lantas, bagaimana reaksi selebriti?
Setiap orang kena mental itu macam-macam. Ada yang kena mental dia akan mengurung diri, ada juga yang kena mental dia akan malah mengakhiri hidupnya. Nah mungkin seperti dokter ini karena saking udah terlalu nggak kuatnya dan mungkin nggak ada teman curhat, akhirnya dia sampai mengakhiri hidupnya. Nah inilah hal-hal yang sebetulnya kita harus lebih sosialisasikan lagi bahwa kita harus jangan sampai mendukung perbulian, karena perbulian ini membuli ini nggak hanya di lingkungan sekolah aja kan, bahkan di lingkungan seorang dokter aja bisa loh sampai kena mental seperti itu. Jadi ya turut prihatin atas kejadian yang menimpa. Semoga bullying ini ya jangan sampai merusak diri kita gitu loh. Kita manusia saling menghargai aja, menghargai satu sama lain, terus juga saling memanusiakan manusia. Jadi tidak harus bersikap seperti itu. Aku sih miris banget ya. Itu kan harusnya seorang senior harus memberi contoh yang baik kepada juniornya, bukan untuk dibully ya. Kalau misalnya kayak aku dibully, bodo amat. Nah kalau ini seorang dokter cantik ini nggak kuat dibully. Stop bullying dimanapun ya. Kita bukan anak SD yang ngebully. Anak SD aja sekarang dilarang ngebully. Ini di kedokteran juga, di praktek juga, di rumah sakit juga masih ada bully begitu. Ini harus diselesaikan, ya. Harus dipotong tuh jalurnya. Karena masa Indonesia udah 79 tahun merdeka, masih ada praktek-praktek seperti ini. Tapi kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Ketika perilaku perundungan yang jauh dari keadaban diduga kerap merongrong marwah pendidikan hingga terkesan lumrah terjadi di institusi pendidikan, dunia kehidupan nyata atau yang sesungguhnya, praktik perundungan malah sudah sampai pada level kekerasan yang amat menular hingga menjangkiti banyak rumah tangga pesohor. Teranyar, selebgram bernama Shahnaz Anindya belum lama ini melayangkan gugatan cerainya kepada sang suami, Taufik Hermawan alias Viko, ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan dalih sudah tak kuat mendapatkan kekerasan baik verbal maupun non-verbal yang kerap dilakukan sang suami sejak tahun 2022 lalu. Bahkan kekerasan itu diakui Shahnaz pernah dialaminya ketika baru saja melahirkan dan usia anak keduanya masih berumur 40 hari. Gugatannya sebenarnya ketidakcocokan ya, tapi saya juga ada laporan lain sih mas. Dia tapi bukan di Jakarta Pusat, udah ada di Polres. Kan ya, kalau nggak salah saya masukin gugatannya itu udah tahun lalu sih mas. Bukan gugatan, itu namanya laporan ya. Dari pihak sana juga sempat tidak mengakui anaknya gitu, juga sempat ada pernyataan-pernyataan yang nggak enak. Kayaknya itu memang udah kesehariannya dia deh mas. Maksudnya kayak saya juga nggak tahu ya awal mulai di mana, tapi setelah saya pelajari dan setelah saya konsultasikan ke hukum, itu saya baru tahu bahwa perilaku seperti itu masuk ke dalam KDRT. Kalau kita perempuan kan sebenarnya kan nggak pengen ya, maksudnya kayak namanya nikah, pasangan pasti nggak mau ribut-ribut, nggak mau ada kejadian yang nggak enak. Kalau misalnya bisa diredam, saya redam sendiri. Kalau bisa nggak di-share, saya share sendiri. Tapi kok lama-lama kayaknya ini udah gimana ya, udah keterlaluan gitu, udah banyak kerugian material yang saya rasain. Sebelum Shahnaz menggugat cerai Viko Januari 2023 lalu, Viko juga dikabarkan telah lebih dulu menggugat cerai sang istri, namun karena alasan dari gugatan cerai yang dilayangkan Viko dinilai kubu Shahnaz syarat fitnah, selebgram ini melaporkan balik suaminya dengan tuduhan KDRT sekitar Agustus 2023 lalu atau 9 bulan setelah Viko menggugat cerai Shahnaz. Kabarnya Viko sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2024 lalu. Karena itu Shahnaz pun mantap menggugat cerai suaminya. Banyak sekali sih mas ini yang menjadi buktinya ya. Kalau enggak, dia nggak mungkin jadi tersangka sih. Sekarang statusnya udah tersangka. Ada yang nggak ada pernikahan yang mau gagal gitu. Tapi ya kalau udah sampai sejauh ini ya gimana lagi. Saya juga nggak mau, maksudnya sayanya terus diintimidasi dan selalu direndahkan, jadi ya harus saya harus berusaha buat stand up, buat speak up, buat nama baik saya, buat anak saya.